Halo, selamat malam. Berjumpa di channel perdana, di konten perdana channel Keluarga Cemara Official. Malam hari ini eh, kita akan mencoba satu buat konten ngobrol santai. Sudah ada satu, mungkin sudah banyak yang kenal. Orang Kendal kalau tidak kenal orang satu ini berarti dia pendatang. Ya, ini Kenal. Mas Nizam. Selamat malam. Dan yang satu ini wong Kendal tapi kerjanya di Semarang, termasuk aktivis. Ketua apa Mas Yan? Ketua buruh serikat apa Mas? Serikat Buruh Kendal apa Serikat Buruh Semarang? Semarang. Aktif di Semarang. Aktif Semarang. Mas Rizam ini termasuk penggagas konten ini, Keluarga Cemara Official. Kenapa Keluarga Cemara? Mungkin Mas Rizam bisa menjelaskan. Singkat aja Mas, Keluarga Cemara maksudnya apa? Kenapa kok tidak keluarga Pinus, keluarga Gori, keluarga Nongko, Semarang? Sebenarnya berawal dari kata base camp, Mas. Oh, Berhubung kok terkesan ada ceweknya, ada mbak, terus kita sudah disatukan dalam sebuah ikatan keluarga. Teman-teman nek nyeluk itu eh, keluarga Cemara Anjuran. Walaupun mungkin hampir identik dengan keluarga Cemara terdahulu ya, tapi mungkin gue leh gampangin ngomong baik keluarga Cemara. nah, yang bikin saya pusing ini bingung hubungannya Basecamp dengan Keluarga Cemara apa? Kok awalnya dari Basecamp itu? Jadi gini Pak, base camp itu sebenarnya awalnya itu tempat ngumpul-ngumpul teman-teman karena teman-teman ya saya menganggapnya bukan teman-teman aktivis ya, cuma nek meni aktivis kok kayaknya terlalu terhormat. Wes pokoknya teman-teman yang berkegiatan di Kendal entah itu apapun kegiatannya biasanya seringnya ngopi, ngobrol, nyantai itu di sini walaupun secara tempat mungkin tidak bagus-bagus amat ya Pak Bob, cuman mungkin Masih mereka-mereka enjoy di sini. Tapi kita juga buka posko pengaduan juga terkait masalah beberapa hal yang di Kendal. sebelum ke posko pengaduan itu, tentunya kan punya latar belakang sampai harus berpikir Basecamp ini untuk posko pengaduan. Sampai itu siapa? Ya saya bukan siapa-siapa sampai hari ini Pak Bob, cuman yang tak lihat itu Kendal ini masih minim terkait informasi publik, terlebih terkait masalah kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri. Banyak masyarakat di bawah itu masih awam terkait beberapa aturan, kemudian kebijakan. Terus minimnya informasi tentu itu menjadi salah satu penyumbang terbesar kaitan masalah. Kadang orang kesini itu berprasangka dulu, tidak tanya masalahnya dulu atau asbabun nusulnya dulu, tapi langsung menjustifikasi bahwa petinggi ataupun pejabat di Kendal ataupun institusi di Kendal ini tidak beres ataupun tidak benar. Padahal mereka kurang atau minim informasi, Pak Bob. Makanya kami selaku teman-teman pergerakan yang terkumpul di Basecamp ini cuman ingin memfasilitasi sebagai penyeimbang kaitan masalah informasi itu supaya antara yang di bawah dan yang di atas ini terkonek. Sampai nama lengkapnya siapa Mas? Iya, Mas Rizky. Nah, nanti dulu. Siap. Siap. Tapi sebelum lanjut kita ngopi dulu ya, biar santai. Nah, Ngopinya apa boy Mas? Apa boy? orang itu kan selama ini tahu sampean ini sekalian klarifikasi. Selama ini orang taunya Nizam tuh senangnya nabrak kan. Ya. Apa yang mendasari sampean itu melakukan hal semacam itu untuk pejabat atau untuk beberapa OPD lah kalau kita bilang. Saya itu punya 3 prinsip dalam hidup saya Pak Bobi. Pertama itu saya akan jadi pemuda itu yang mencurahkan apapun yang ada dalam pikiran saya selama itu konstruktif dan untuk kebaikan semua. Kedua, saya akan bertanggung jawab dengan semua yang akan atau sudah saya lakukan. Dan ketiga adalah saya sebagai pemuda akan menjadi pemuda yang siap meminta maaf apabila saya berbuat salah.
basic latar belakang saya itu lahir dari keluarga tidak mampu alias tidak punya, karena saya dibesarkan itu oleh kedua nenek dan kakek saya. Kemudian sumbangsih terbesar itu ada dari pihak-pihak keluarga, baik itu bibi maupun paman. Terlepas ibu dan bapak saya juga ada sumbangsih untuk membesarkan saya. Tapi di sisi lain saya itu punya pemikiran bahwa bisa enggak sih yang sengsara itu cukup saya saja Pak Bob. Jangan sampai apa yang pernah saya uh, apa namanya ya, lalui itu juga dilalui oleh orang lain. Makanya beberapa kegiatan seperti bedah rumah, kegiatan jompo itu ya semata-mata hanya ingin saya tidak mau melihat sesuatu yang pernah atau lebih miris dari pernah tak rasakan itu juga dirasakan orang lain. Jadi mungkin Anda yang sekarang menonton ini mulai sekarang hilangkan mindset yang sesuatu hal yang tidak baik, tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi catatan Pak Bob, ada satu hal lagi gini. Mungkin kaitan tadi OPD, beberapa OPD tak tabrak itu sebenarnya bukan tak tabrak, lebih kepada itu tak anggap saya sebagai pribadi manusia yang kurang ajar. Itu tak anggap khilaf saya. Saya bukan pejabat, saya juga bukan institusi, saya juga bukan APH yang mana di situ bisa mengawasi secara lembaga resmi, saya bisa mengawasi kebijakan publik. Saya hanya semata-mata masyarakat Kendal, masyarakat yang numpang hidup di Kendal. Cuma ada catatan. Contoh dalam beberapa hal, pasti orang yang bermasalah dengan saya pasti akan saya selesaikan dengan amal. Tuh, sebagai catatan di situ bahwa saya tidak akan menerima konteks yang namanya uang perdamaian, kecuali mungkin ada beberapa kakak-kakak OPD yang baik dengan saya, nganggap adil dengan saya, itu banyak Pak Bob. Bahkan ini keluar dari mulut seorang Mas Wiwit, yang mana boleh nyebut nama, tak sebut saja langsung. Mas Wiwit itu mengingatkan saya gini, Dek, uang jutaan mungkin kita akan ingat zakat 2,5%-nya, tapi kita masih ingat nggak ketika ada rezeki 100-200 kaitan 2,5%-nya? Itu tak ingat-ingat betul. Dan Mas Wiwit itu salah satu inspirasi saya kaitan masalah sedekah. Jadi setiap Jumat itu di lingkungannya beliau itu, beliau pasti menyediakan nasi kotak untuk dibagi-bagikan ke anak yatim. Terus kemudian ada Gus Parno. Gus Parno itu adalah salah satu orang yang tak anggap kakak, yang mana beberapa kali kegiatan basecamp ini pun di backup sama beliau. Beliau selalu mengajarkan dimanapun kita berada, jadilah guru ngaji. Jadi dimanapun kita tinggal, kita harus sering-sering menebar manfaat untuk orang lain, khususnya lingkungan sekitar kita. Makanya konteks bahasa uang, beliau pernah mengajarkan bahwa bahasa uang adalah bahasa terakhir, bahasa yang di situ bisa dianggap bahwa itu bahasa sampah, karena sehat, rukun, silaturahim yang baik itu tidak bisa terbeli. Tapi Gus Parno mengatakan bahwa uang itu bahasa sampah, jadi jangan pernah tercerai-berai hanya karena urusan uang. Ada Om Eko Kadisub, ada Om Anang di MPTSP, kemudian ada Om Aris Elha, ada beberapa Mbak Yu saya seperti halnya Mbak Vivin, ada Kang Mas saya, Kang Mas Giri, ada kemudian di situ Mas Pandu, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mereka tiap bulan itu menyisihkan beberapa untuk pendapatan mereka untuk diploting ke beberapa titik yayasan, dan itu jarang masyarakat tahu Pak Bob. Saya titipkan beberapa di situ, ada yang namanya BPJS yang kategori keluarga tidak mampu, bahkan mereka sendiri pun tidak tahu mereka itu saya bayarin tiap bulan ini siapa sih orangnya. Bahkan mereka sendiri pun tidak tahu Pak Bob. Tapi saya sangat berterima kasih sekali terhadap kakak-kakak saya yang ada di menjabat di salah satu pejabat Kabupaten Kendal.
Semoga beliau tetap sehat. Kemudian ketika kok kemarin ada kegiatan yang kaitannya bahasanya nebrak OPD, itu tidak lain tidak bukan hanya kekhilafan saya saja Pak Bob. Dan Basecamp selalunya berkoordinasi baik itu dengan pihak Kodim maupun Polres kaitan masalah kerjasama kondusivitas wilayah itu pasti kita selalu bekerja sama siapapun pemimpinnya. Oke. Sampai kenal Mas Hidam sudah lama? Udah 2000. Ya, sudah cukup. Kembali lagi ke Hanya berperan figuran ya sama Mas. Berat iki Nak. Iki berat. nanti ada kerja sampean. Nah, terus gini Mas Nizam. Dari sekian dalam tanda kutip mereka entah itu ada namanya Mas Wiwi, Mas Pandu, Mas Eko, Mas Anang, Mas Giri, Mas Aris, atau siapapun, saya sendiri tidak banyak yang belum saya kenal secara pribadi. Selain itu kira-kira ada yang sampai sekarang itu setelah bermasalah tadi itu sampai sekarang masih menjaga jarak atau masih menyimpan sedikit rasa bosone dendam. Nah, saya tidak pernah bermasalah dengan salah satu orang yang tak sebutkan tadi. Selain itu, selain itu mungkin saya merasa gini, saya yakin beliau itu lebih berbesar hati kaitan masalah berprasangka ataupun masih ada memelihara dendam kaitan masalah permasalahan yang pernah berbenturan dengan saya. Enggak apa-apa Pak Bob, itu tak anggap itu bagian dari refleksi dosa saya ya. Dan itu akan saya tebus dan saya akan pertanggungjawabkan itu, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah semua yang pernah berbenturan dengan saya punya prinsip gini Pak Bob, hubungan baik itu tidak melulu lahir lewat ucapan atau perkenalan yang baik. Hubungan langgeng itu kadang pun juga berasal dari yang harus tubrukan dulu, layaknya kambing itu dulu seringnya bahasa orang Jawanya dulu itu kambing itu mesti nek teko ning nggon kandang anyar tumblekan dhisik, tapi setelah itu mereka makan bareng selawase Pak Bob. Jadi saya merasa tidak melulu hubungan baik itu tercipta atau dikenalkan di awal permulaan itu lewat suatu ikatan yang baik pula. Tapi insya Allah kita tidak menutup diri kaitan masalah ada orang nggak senang, ada orang mau berprasangka, kemudian ada orang tidak suka, itu sudah menjadi maklum tersendiri atau sifat manusiawi yang mana ya kita nggak boleh kok merasa paling benar ataupun kita merasa bahwa diri kita atau basecamp ini baik gitu. Saya tetap menerima itu Pak. Dan satu lagi mungkin itu sebagai pengingat bahwa kita masih hidup di dunia. Cirine urip ning dunia kuwi ya ana sing seneng, ana sing ora seneng. Ngono to, Mas? Sepakat. Sepakat. Cuman gini, banyak dulu sebelum sampean muncul itu tanya, Nizam ini sapa sih? Umurnya piro sih? Kayaknya beliau-beliau itu katanya seseorang yang tutur katanya tertata, teratur, ada alur, itu kok selalu identik dengan tingkat pendidikan. Sampai di sekolah Pak. Saya lulusan SMP Pak Bob. Bisa ditanya di SMP 3 Patean itu terakhir saya mengenyam pendidikan Pak. Jadi dulu itu pun saya lalui lewat beberapa kali jalan kaki Pak Bob. Dari kampung saya ke SMP 3 Patean itu saya harus jalan kaki lewat hutan. Kalau pagi saya harus naik mobil rombongan itu. Kalau pulang saya harus nunggu teman-teman saya pulang, saya baru berani pulang karena saya malu kalau terlihat jalan kaki Pak. Masa SMP kira kok ngono caranya ngomong, nggak tertata kayak wong kuliahan. Sampai belajar di mana ini? Sekarang mereka paham bahwa tidak selamanya pendidikan tinggi itu menjamin pola berpikir dan pola berbicaranya tertata teralur. Ya gini Pak Bob, saya itu berterima kasih. Saya selalunya mengatakan bahwa selain nikmat sehat yang saya rasakan, saya itu selalu berhusnuzon bahwa Allah ini sayang sama saya Pak Bob. Bahwa saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mana sebenarnya saya tidak pantas berada di lingkungan beliau-beliau.
Jadi banyak orang yang mendidik saya menjadikan karakter saya seperti ini itu banyak. Saya tidak akan menyebutkan satu-satu. Oh, tidak domeri. Jadi dalam konteks pertemanan ataupun pertemuan di Kendal ini selalunya saya menganggap bahwa orang yang lebih tua pasti akan saya anggap itu bagian dari orang tua saya di Kendal. Apabila kok jarak umurnya tidak jauh pasti akan saya anggap sebagai kakak saya. Jadi saya tidak pernah mendistorsi peran mereka masing-masing bahwa kewong elek kewong apik. Saya tidak. Jadi saya berpatokan bahwa Gus Dur itu mengajarkan humanisme, bahwa dunia ini memang harus penuh warna, ya kita harus memaklumi warna-warna itu apa. Nah, kaitan masalah pendidikan, karakter itu terbentuk katanya. Ini kata Mas Wahyu Yusuf yang sekarang di Narpus. Jadi dan saya percaya itu Pak Bob. Saya dulu pernah dites kaitan saya diberi besi tua per mobil truk sama almarhum Pak Heri Medianto alias Pak Didi almarhum di Tawang. Beliau orang tua saya dikasih besi, Mas Nizam ini tak kasih besi. Kemudian saya menganggap itu sebuah tes. Waktu itu saya kerjasama sama Empurinto. Mau saya tolong diajari nggawe besok. Nah dulu besoknya mau situ minta ada jadi itu Pak. Nah itu tak anggap oh ini bagian dari ngetesnya beliau seorang yang tak anggap orang besar kepada anaknya, yang mana anaknya ini kira-kira lulus enggak di ujian kaitan masalah kesabaran, masalah ketekunan, masalah telaten. Yang jelas anak ini bisa menikmati proses atau tidak. Terlebih di situ beliau selalu mengajarkan dua hal Pak Bob. Jika tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal ya jangan merugikan orang lain. Berarti lebih cocok mungkin peribahasa dekat api itu panas, dekat air itu pasti basah ya. Artinya dengan siapa kita bergaul ya otomatis pola pikir kita akan betul Pak Bob. Kalau dari segi pendidikan tak kira enggak ya Pak Bob. Ya ini aja saya SMA kejar paket C Pak Bob ini. Iya, kejar paket C. Sampean lulusan apa? SMA kejar paket C. Oh ya pantas. Dari wajahnya pantas. Kayak kan wis nemen kayak justice. Iki bar iki di kan wae. Bar iki gelo. Enake. Pemirsa apa pas apa ya gue channel ini untuk channelnya apa? Aja pemirsa. Apa ya? Dulur-dulur. Dulur. Mungkin hanya itu aja ya untuk konten kali ini, video kali ini, wawancara saya dengan Mas Nizam. Biar tidak bosan sampean. Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas segala tambahan Pak Bob. Tambahan iya. Sedikit. Jadi gini, basecamp ini sengaja kita setting nggak ada pintunya. Jadi sengaja saya siapkan kotak di situ, di sebelah itu yang jenengan sering lihat itu. Mohon bagi masyarakat Kendal yang saya itu tidak mau lihat itu satu ada orang yang tidak bisa makan. Tolong kalau ada atau masih ada orang di Kendal kok di situ sampai masih kesulitan dalam hal kaitan masalah orientasi makan Pak Bob, kok kesulitan dalam konteks gini ya Pak Bob, masih ada di Kendal itu orang sepuh yang hidup dan ketika beliau mau makan itu masih mengandalkan pemberian orang lain alias tetangga. Nah itu tolong saya dikabari. Nah kedua, saya enggak mau ada lihat orang kategori tidak mampu itu beliau sakit, beliau harus tetap merasakan sakitnya karena sebuah ketakutan pembayaran terkait masalah biaya. Saya enggak mau, kita handle semualah biaya. Terus kemudian ketiga, kaitan masalah mungkin kita enggak pernah tahu orang itu butuh atau enggak. Kaitan sekarang itu mungkin penyedia layanan kan banyak macam puskesmas ataupun rumah sakit ataupun ormas-ormas juga banyak yang menyediakan, bahkan partai juga mendekati pemilu itu kadang menyediakan ambulan gratis. Nah kita itu kerjasama dengan Radik bahwa kita untuk kebutuhan ambulan 24 jam Pak, 24 jam dan itu free gratis bahkan sampai luar Jawa. Itu saya matur suwun sekali sama Bang Kadir terutama Kanda Sulis
yang sudah membuka pintu selebar-lebarnya buat kerjasama dengan Basecamp, bahwa kita sama-sama atau bareng-bareng bermanfaat. Jadi 3 hal itu tolong saya tidak mau lihat di Kendal, Pak Bob. Jadi jangan sampai ada orang nggak makan, jangan sampai ada orang sakit takut biaya, dan ketiga butuh ambulan kesusahan atau proses melahirkan sampai ketunda, itu luar biasa yang saya tidak mau lihat. Oke. Nah, bagi dulur-dulur yang sudah nonton sampai ini, di-share biar semua kalangan masyarakat dari bawah sampai atas tahu apa yang dikerjakan di Basecamp ini. Untuk episode selanjutnya kita mengupas lebih banyak, lebih jauh, lebih panjang tentang tujuan Basecamp ini berdiri. Waktu dekat ini mau kita sudah sediakan sapu. Oh gitu. Nah, kita sediakan sapu, kita sediakan pengki, ada donatur Bu Yuli namanya, orangnya baik. Nah, itu kita koordinasi kemarin minta buat bersih makom, Pak. Jadi kita akan keliling dari desa ke satu ke desa yang lain gitu toh. Kita akan bersihkan makom-makom, kalau memang perlu dicat ya kita cat, kalau hanya butuh dibersihkan saja dibersihkan. Jadi nanti akan banyak yang diulas di sini, Pak. Ya. Insya Allah ini tempat yang nantinya bakal ada manfaat lah sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih Mas Ian waktunya. Sama-sama. Mas Ian, episode berikutnya sampean tetap harus hadir. Siapa tahu sampean giliran saya tanya terus. Ini hari ini dari Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebarkan biar Basecamp ini rame. Jangan isinya cuma saya, Mas Ian, orang-orang yang sudah bosan kita melihatnya. Barangkali Sebarkan ada siapa tahu usulan, yang lain. Iya. barangkali ada usulan mau Nggak usah. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Betul.